Halo guys, welcome to New Designer. Di video kali ini kita akan membuat sebuah template website lagi, itu untuk website universitas atau sekolah ya, university atau school. Jadi kalau kalian lihat website-website sekolah atau universitas itu tampilannya simple aja, cuman mungkin nanti di backendnya yang mengolah data-data mahasiswa itu mungkin yang cukup rumit ya. Kalau untuk tampilannya gua rasa sih nggak terlalu susah. Oke, langsung aja kita ke kodenya. Seperti biasa, Quasar, pastiin udah install Quasar CLI dan Node.js. Habis itu kalian ke terminal atau CMD ya. Kalian tinggal install aja seperti biasa npm init Quasar. Oke, pilihan pertama projectnya itu school web, anggap aja. Sorry, gua lupa. Jangan buat di root ya. Kita ke dokumen aja biar enak nyarinya nanti. Nah, udah masuk ke directory apapun yang kalian inginkan, nah langsung install Quasarnya. npm init Quasar. Pilih yang pertama, terus namanya basing. Ini gua school web. Untuk Quasarnya yang terbaru JavaScript, Webpack, kemudian school web sama ini aja. School website. School website. Autornya up to you, terserah kalian. CSS ini gua ada pakai, nggak ada, cuma buat tampilan doang. Lanjut, standar, yes. Oke, tunggu sampai instalasi Quasarnya selesai. Oke, udah selesai. Kita tinggal change directory ke school web, folder yang kalian buat tadi. Di sini gue buatnya namanya school web. Nah, kemudian tinggal di develop. Oke, Quasar dev. Tunggu compile selesai. Oke, it's ready to be developed. Kita buka di Chrome, localhost 8080. Oke. Nah, di sini kita nggak pakai mode mobile karena kita akan fokus ke mode website di desktopnya ya. Oke, masuk ke kodenya. Kalian buka Visual Studio Code atau terserah apapun yang kalian pakai. Kemudian kalian open folder ke mana dokumen school web. Oke. Seperti biasa kita hapusin dulu. Di sini gua nggak pakai essential link, delete. Kemudian main layoutnya. Oke. Di sini ini nggak pakai. Terus ini hapus dulu aja. Key toolbar kehapus ya. Oke, kita nggak pakai drawer, hapus. Ya seperti video-video gue sebelumnya ya. Kayaknya ini rutinitas pembuatan project awal. Nggak pakai. Hapus juga ini. Ini kita hapus. Drive-nya hapus dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan edit layoutnya dulu ya. Jadi kita akan buat layoutnya. Nah, di sini gue mau simple aja. Jadi ada header doang. Kemudian di kanannya ada login button. Jadi untuk key header kita ke class, kemudian kita background white dan teksnya kita set black. Kemudian kita kasih style, font family, Arial, rounded,
Oke, kayak gini ya. Nah, terus di sini gua mau kasih sebuah logo dulu. Nah, logonya kalian bisa download apa aja ya logonya. Di sini gua pakainya ini, gambar Tuturi Handayani. Nah, jadi kita ke public, folder, logo ya, logo, kemudian kita pastein ini tadi. Oke, sip. Tinggal kalian panggil dalam sebuah image. Nah, di sini Keturbal title-nya aku mau set row, kemudian item center. Kita kasih no wrap di sini. Nah, isinya apa? Yang pertama itu adalah key button. Dengan kita set round dan flat. Kemudian kita kasih key avatar dengan size-nya itu 28px. Nah, baru di sini kita panggil image-nya slc logo ya, ini folder logo, langsung panggil aja /pic1.png. Save, maka dia akan muncul di sini seperti ini ya. Bentuknya button ya, jangan lupa bentuknya button. Jadi ini bisa diklik. Mungkin nanti kalau jadinya itu kalian bisa seperti biasa ya, kalau klik ini maka akan balik ke menu awal gitu atau home page. Kemudian di bawah key button kita kasih sebuah div dengan kelasnya itu adalah text caption. Text caption, nah kita set ellipsis. Seman new signer. Save, nah maka akan muncul seperti ini. Nah, apa gunanya ellipsis? Pasti kalian udah tahu lah ya. Ellipsis itu untuk membatasi dalam satu tag elemen. Di sini kita pakai div ya. Dalam satu baris div ke samping itu, kalau kita set ellipsis maka kalau udah nggak cukup maka akan titik-titik gitu. Nah, kayak gini contohnya. Kita inspect ke mode mobile. Kalian lihat ya. Seman new signer. Kita set di sini ellipsis. Nah, belum ketahuan, maka kita tambahin dulu sebuah ini. Ini gua hapus. Nah, di sini gua kasih sebuah key space. Nah, kemudian gua akan tambahin key button. Kita set outline, size-nya itu 12px. Kemudian kita set colornya itu indigo, labelnya login, kemudian ikonnya login juga, no caps. Nah, kalian lihat ya, nih SMA Noob. Nah, kalau kita set ellipsis, nah, maka dia akan ada titik-titik kayak gini. Nah, gitu. Oke. Ini cukuplah. Balik lagi. Nah. Oke, untuk layoutnya kayak gini aja. Kita cuma butuh header di atas. Kanan ada tombol login, sini logo ya. Nah, kita nggak pakai data apapun, ini kita hapus saja. Nah, oke, main layout selesai. Tutup. Nah, kita ke page, index page. Seperti biasa, gue lebih suka ininya namanya page home. Jangan lupa ganti di routernya. Kalau kalian nggak mau ganti juga nggak apa-apa. Oke. Nah, untuk di page home ini akan jadi SPA atau single page yang nanti akan terbang-terbang kemana gitu, halaman-halamannya gitu ya. Oke, kita akan buat menuju konten yang pertama. Oke, untuk di konten yang pertama kita akan membuat sebuah
image slideshow ya, sebagai ya biasalah kalau di website itu kan ada image slideshow sebagai headline ya, biasanya isinya gambar-gambar tentang kalau di e-commerce tuh produk-produk yang lagi ngetren atau lagi ada promo-promo apa gitu. Nah di image slideshow itulah ditampilinnya. Maka di sini gue akan pakai carousel dari Quasar. Carousel ya, kalian cek aja di situ. Nah, gue mau pakai yang image. Ini kalian copy aja, pastein. Oke. Nah, di sini gue udah buat variabelnya itu penampung image-nya. Jadi slideshow gue copy. Soalnya panjang ya. Jadi gue copy aja dari yang udah gue buat sebelumnya. Nah, ini isinya. Jadi slideshow pic1.jpg ini apa? Jadi isinya adalah kita back ke slideshow. Nah, jadi isinya gambar dua ini. Nah, gua buat folder dulu ya. New folder slideshow. Nah, gua pastein sini. Nah, isinya adalah gambar ini. Ya, nah ini gue dapat dari mana? Ini dapat dari Pixabay. Jadi thanks to Pixabay, gue pinjam gambar-gambarnya. Nih ya, yang tadi yang ini udah gue download sebelumnya. Oke, lanjut. Jadi kalian buat variabel slideshow data ya, array nih, bentuknya array, dalamnya ada dua objek, image slideshow slash pic1.jpg. Nah, jadi folder slideshow ini kemudian slash nama file image-nya ya. Nah, untuk quotes ini kalian terserah apapun. Nah, jadi ini gue ambil sebuah quotes nanti untuk ditampilin di image slideshow-nya juga. Terus ada source. Source ini adalah pembuat quotes-nya ya. Nah, jadi gue ngambil di internet. Kemudian kalian buat juga variabel slideshow slide dengan referensi awal nilai inisiasinya 0. Nah, ini kalian taruh di sini. Nah, jadi supaya penampung si carouselnya, model carouselnya. Nah, oke. Gue udah punya carousel, kita edit dulu. Animated, kemudian infinite ya. Infinite ini berarti udah ada ya. Infinite ini berarti slideshow image-nya nggak ada mentoknya. Jadi kalau udah sampai gambar terakhir, balik lagi ke gambar awal gitu. Kemudian kita kasih transition next-nya itu slide left. Kemudian transition pref-nya itu adalah slide right. Ini efek ya. Kita nggak pakai arrow. Nah, kemudian selanjutnya autoplay, jadi otomatis play slideshow-nya dan swipeable, jadi bisa di swipe gini gitu. Oke, ini atribut-atribut yang kita perluin. Kemudian tinggal kita edit carousel slide-nya. Oke, jadi di sini gua akan pakai v4 ya, dinamis, kita ambil dari slideshow data. Jadi v4 item aja namanya, koma index, slideshow data, kita kasih key-nya itu adalah index. Sorry sebentar. Oh, in ya. Terus name-nya itu sama dengan index. Nah, untuk image-nya itu baru kita masukin tadi ya, item dot image ini, image. Save. Kita lihat, oke udah muncul. Nah, di sini gua akan memanfaatkan yang namanya screen di Quasar ya.
Jadi Quasar Screen di Quasar itu efektif banget untuk menyembunyikan, mengubah saat tampilannya itu dibuka dari device mana, tablet kah, mobile kah, atau desktop. Nah, coba kalau kalian perhatiin, kalian tinggi dari carousel ini ya. Kalau di mode website oke lah, nggak ada masalah. Cuman kalau di mode mobile, menurut gue ini terlalu besar. Oke, nah jadi kita manfaatkan screen dari Quasar. Jadi kita atur height-nya, dimana key.screen dot. Nah, jika maksudnya ini adalah kalau screen-nya atau device-nya itu dibukanya XS itu mobile, maka gua akan set ukurannya jadi 300px tingginya. Nah, selain itu bolehlah 500px. Oke. Nah, ini udah 500px ya. Nah, saat kita rubah, maka dia akan nyesuaiin ke 300px. Jadi nggak terlalu besar amat kalau dibuka di mobile gitu. Oke, jadi itulah fungsi dari fitur screen ya, screen plugin dari Quasar. Oke, kita lanjut, kita akan nambahin sedikit styling ya. Seharusnya udah entek. Oke. Nah, kita akan tambahin sedikit styling. Kita akan nambahin quotes di tengahnya. Jadi kita butuh div dengan kelasnya absolute full. Kemudian kita set flex center, terus teksnya putih. Kita tambahin style, background color RGBA, rednya 0, kemudian greennya 0, bluenya 0, alfanya itu 6. Close tag kita lihat. Nah, jadi ini agak buram dikit ya, gambarnya agak gelap sedikit. Oke, lanjut. Gelapnya itu dari background color RGBA ini ya. Nah, kita akan tambahin div lagi di dalam divnya ini dengan teks H6 kelasnya, kemudian kita kasih text center, style, font family, Arial rounded, MT bold. Oke. Nah, div kita akan tampilin dari item dot quotes yang pertama. Kita kasih petik di antara ini. Oke. Save. Nah, maka ada petik ini ya. Petik, kemudian quotesnya. Nah, kita habis itu kasih source-nya, item dot source. Jadi ini adalah kita kasih strip. Ini adalah yang mengeluarkan quotes-nya. Jadi ini quotes Abu Bakar ya. Kalian baca aja. Oke. Untuk slideshow udah beres. Jadi simple aja, ini yang gue bilang seperti yang gue bilang tadi, itu gunanya untuk kalau ada promo, kalau di e-commerce ya. Kalau untuk di sekolah mungkin kegiatan-kegiatan terbaru atau kemudian info peserta didik. Nah, gue kurang tahu juga sih isi konten website ya, cuman ya mungkin nggak jauh dari itu kali ya. Nah, untuk slideshow udah beres, kita lanjut ke bagian bawah yaitu fitur menu. Langsung aja ke konten berikutnya. Oke, lanjut ke pembuatan menu. Nah, di sini gue akan memanfaatkan Swiper.js lagi. Jadi kalian ke Swiper.js, kalian install ya untuk Vue.js. Ini bisa kalian stop dulu, kemudian kalian npm
swiper. Oke, tunggu selesai, beres, kalian dev lagi. Oke, nah jadi di sini gua akan pakai yang free mode seperti biasa ya. Free mode kita buka yang untuk Vue.js. Oke. Nah, kalian import seperti biasa. Ini kalian import, taruh di bawah sini. Nah, ada beberapa yang nggak kita gunain, contohnya pagination hapus, dan ini kita hapus saja. Jadi cuma 4 ya importnya. Terus kita ambil komponennya, paste, terus kalian ambil modulnya, swiper.js. Nah, paginationnya dihapus ya, karena kita cuma import free mode. Nah, ini kalian hapus juga. Nah, tinggal kita import text swipernya, taruh di dalam div. Paginationnya dihapus, kelasnya dihapus. Oke, kita buka. Nah, maka ada slide ya. Nah, ini. Oke, saatnya kita isi slide-nya itu apa aja. Jadi kita cuma butuh satu karena kita akan pakai dynamic variable. Nah, jadi di bawah sini buat, oh ya. Nah, di sini gue udah buat lagi menu di sini. Kita copy, paste di sini. Nah, kalian nanti buat seperti ini aja, ngikutin ya. Jadi menu variabel namanya menu data. Ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 objek dalam satu array. Kemudian name ini adalah nama menunya. Iconnya ini adalah icon dari menunya. Itu gua ambil dari material font Google. Jadi kalian buka aja website ini ya. Google Font. Nah, kemudian kelasnya ini itu adalah warna dari div-nya nanti. Itu warna dari menunya. Oke, jadi menunya itu akan kita buat dalam bentuk sebuah keycard atau kartu ya. Jadi untuk div-nya ini kita kasih styling dulu. Kita kasih paddingnya large, kemudian row, item center. Kita kasih stylenya itu min height. Kasih 45 VH lah. Oke. Ada ya. Nah, untuk slide preview-nya kita kasih 5 deh, 5. Kemudian untuk space between-nya 30. Free mode to modules betul. Nah, kita akan melakukan perulangan di dalam swiper slide-nya. Jadi v4 items, index. Di dalam variabel ini tadi ya, variabel menu data. Menu data kita kasih key-nya itu index. Nah, baru kita buat keycard-nya di dalam sini. Jadi keycard dark, kelasnya itu kita set dinamis itu item.class ya. Item ini kan menu data, jadi item.class. Style width-nya kita kasih 100%.
kita buat sebuah keycard section dengan kelas text center. Nah, yang pertama kita isikan sebuah icon dengan namanya itu adalah item.icon. Ini ya, kita pakai icon ini. Terus kita kasih size-nya 4 rem. Kita save, kita lihat, maka harusnya udah muncul icon. Nah, ini ya. Udah muncul icon. Oke, kita edit lagi, kita tambahin sebuah span. Dengan kelas margin left SM, teksnya bold. Apa yang kita tampilin yaitu adalah nama dari menunya, item.name. Nah, jadi ada ini ya. Ini apa ini? Profil e-learning e-books. Muncul semua ya, e-learning, e-books, PTN. Ya. Selanjutnya kita akan buat sebuah button, keycard action, kemudian key button. Kelasnya kita full width, kita set flat, kemudian labelnya adalah lihat tulisan buttonnya, kemudian no caps, save. Nah, maka muncul seperti ini. Oke, ini udah jadi menunya. Nah, cuman ada sedikit yang mau gua rubah. Jadi kalau kalian lihat ya, dalam menu desktop atau website ini nggak masalah lah. Cuman kalau kita set ke menu website yang mobile, ini ada sedikit ketidaksesuaian, dimana ininya masih kita set 5. Seharusnya ini kan kartnya ini berubahnya jadi 1 ya. Nah, jadi kita akan rubah sedikit di sini di slide preview. Kita akan memanfaatkan yang namanya key screen plugin lagi. Jadi kita akan cek apakah screennya itu XS atau dalam bentuk mobile. Kalau iya, maka slide previewnya 1. Selain itu kita set 5. Maka dia akan munculnya 1. Kalau kita balik ke menu ini 5 gitu. Ya, kalau kita dari sini balik ke sini 1. Jadi seperti itu. Oke. Nah, untuk menu ini udah beres. Jadi ini adalah tampilan menu untuk yang nanti kita klik ini akan pindah-pindah ke halaman-halaman lain gitu ya. Kalau e-learning, e-books akan pindah ke halaman e-book, akan pindah ke halaman e-learning gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah div yang isinya adalah sambutan dari headmaster atau kepala sekolah atau principal. Oke, langsung ke konten berikutnya. Oke, balik lagi ya. Untuk menu udah beres, kita close. Nah, jadi kita masuk ke greeting atau sambutan dari kepala sekolah. Nah, untuk datanya itu simple aja. Gue nggak mau buat kata-katanya, jadi gue ambil lorem ipsum, paste. Nah, lorem ipsum kalian bisa ambil aja lah ya, di internet banyak. Ini lorem ipsum, kalian pastein yang panjang ya, yang agak panjang dikit tuh. Oke. Nah, tinggal kita buat keycard di sini. Kita kasih kelas, kita kasih styling, paddingnya large, kemudian backgroundnya gray 1, flat cardnya. Nah, di dalam sini kita akan isikan sebuah keycard section. Horizontal. Nah, kemudian kita kasih keycard section lagi dengan kelas call-nya medium 3. Kemudian kalau dalam bentuk mobile set full 12 grid. Nah, kita kasih key image dengan kelasnya itu adalah rounded borders. Kemudian untuk image-nya itu adalah greeting/pic1.wp. Nah, ini dari mana? Dari downloadan. Nah, jadi bukan galeri, greeting. Nah,
ini ya. Ini gambar IC-IC-nya kepala sekolah lah. Jadi kalian buat folder lagi. Ini gua supaya rapi, kalian mau jadiin dalam satu folder terserah ya. Ini supaya rapi aja, foldernya beda-beda gitu, enak dilihat. Nah, kalian ambil dari sini, samain namanya greeting foldernya /pic1.wp, nama filenya. Save, maka kita buka. Nah, udah ada bentuk, ada foto dari yang ini tadi ya, greeting. Nah, untuk yang di sebelah sini, ini kan untuk yang sini ya, call-nya medium 3. Nah, untuk yang di sebelah kanannya, itu kita akan buat key cut action lagi. Ada div dengan class, text H6, kemudian margin bottomnya kita set MD, kemudian style, font family adalah Arial rounded MT bold. Kemudian ini adalah sambutan kepala sekolah. Save, kita lihat di ininya, oke. Ada ya. Nah, kemudian copy. Nah, ini kita ganti tapi teks H5 agak kecilin dikit. Nah, ini adalah namanya Bapak, misalnya hanya samaran, koma, ya gelarnya lah ya, SPD terus MPD misalnya gitu. Nah, gitu ya. Sorry ini agak gedein maksud gue ya, teks H5. Nah, selanjutnya baru kita tampilin greeting lorem tadi ya, yang ini. Nah, ini cai-cainya adalah kata sambutannya gitu. Jadi ini teksnya caption aja, kemudian kita rubah warnanya jadi abu-abu 8. Kemudian kita jangan lupa set teksnya justify. Nah, kita akan panggil greeting lorem. Save, maka muncul seperti ini. Oke, greeting simple, tampilannya oke, tapi nah, kita akan inspect ke, nah ini dia. Dalam bentuk mobile, ini dia ada terdapat bug di mana ini seharusnya naik ke atas ya. Jadi kita akan rubah horizontalnya ini, kita akan set kondisi. Nah, jadi dia card ini bentuknya, card sectionnya bentuknya horizontal hanya saat bukan screennya itu mobile. Kita save, maka dia udah work. Oke, seperti ini. Itulah permainan grid ya. Nah, saat kita rubah, nah maka dia akan bentuknya balik lagi gitu. Permainan screen plugin dari Quasar, keren banget. Oke, untuk greeting finish selesai, kita lanjut ke konten yang selanjutnya. Di bawahnya itu adalah achievement atau prestasi siswa. Oke, lanjut ke selanjutnya yaitu adalah achievement ya, atau prestasi siswa. Kita close, kita buat lagi di sini. Namanya adalah achievement. Nah, untuk achievement kita buat di sini folder namanya achievement, karena kita akan memakai fotonya banyak. Achievement ada 4, kita copy semua, pastein di dalam sini. Oke, ada 4 picture untuk achievement. Nah, selanjutnya kita akan buat di sini itu adalah variabelnya karena kita akan menggunakan v-for lagi ya. Nah, achievement, copy, paste. Nah, di sini nama variabelnya achievement data. Jadi isinya ada sama ya, 4 objek di dalam satu buah array. Nah, masing-masing objek isinya itu adalah title, juara 1, juara 3, juara 2, juara 1, judul, terus ada name, ini adalah nama lombanya, dan image-nya itu tadi adalah ya dokumentasi lombanya gitu ya. Ikutin aja kalian buat kayak gini, terus kita ke template-nya. Jadi kalian buat div dengan class
paddingnya medium. Terus di dalam div ini kita akan buat sebuah div dengan kelas margin bottom MD, kemudian text H6, dan stylenya adalah tambahin font family, Arial, rounded, MT bold. Oke, nah ini isinya apa? Itu isinya adalah avatar dan sebuah teks judul, yaitu prestasi siswa. Jadi gua akan buat sebuah avatar yang menampilin icon ya. Jadi kita akan tambahin picture dalam logo ini, itu adalah picture ini, medali ya. Kalian pastein aja. Nah, kemudian key avatar kita panggil medali tadi, avatar ukurannya 12px, kemudian image dengan source-nya itu logo /pic2.png. Close, kita lihat. Maka ada di sini ya tampilannya, kekecilan, sorry. 32. Oke, lumayan. Terus di bawahnya kita kasih prestasi siswa. Nah, ini adalah title atau judul. Oke. Kita udah punya judulnya. Selanjutnya kita akan buat swipernya. Copy aja dari yang atas. Sorry, bukan carousel, itu swipernya copy. Biar nggak lama-lama ya ngetikinnya. Paste. Oke, kita akan edit di sini. Slide preview-nya sama ya. Key screen kalau mobile 1, tapi kalau nggak mobile itu setnya 2. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Kemudian untuk space between-nya setnya 8. Free mode true, modules. Oke. Nah, sekarang bedanya kita akan lakukan perulangan ya. Favorite dalam achievement data. Jadi achievement data. Nah, gini ya. Nah, kita akan edit di dalam sininya. Jadi kita masih butuh buat dari awal aja deh. Kita akan butuh keycard juga, kemudian set flat. Nah, kita akan tampilin key image dengan rasio. Itu adalah kita akan set juga di sini screen plugin, di mana kita akan cek kalau screennya itu XS, maka rasionya itu adalah 4/3. Kalau selain itu 16/9. Kemudian src-nya kita panggil yaitu adalah item.image di dalam ini ya, image. Close tag kita tutup, save. Nah, maka akan tampilnya seperti ini. Nah, kalau bentuknya itu mobile, maka tampilnya satu aja gitu. Nah, itulah gunanya screen plugin. Oke, udah keren. Selanjutnya kita akan tambahin sebuah caption di dalam image itu. Itu kita buat div-nya dulu dengan kelas absolute ya. Absolute bottom. Teksnya H6. Terus kita buat div lagi dengan kelas margin bottom SM. Asetnya ellipsis. Ya, ellipsis tadi udah gue jelasin fungsinya untuk apa. Kemudian kita set font family-nya Arial, rounded, MT bold. Nah, di dalam div ini isinya itu apa? Isinya adalah item.title ya. Nih, title juara 1, kemudian kita kasih strip span item.name. Save. Nah, maka dia akan muncul juara 1 lomba debat internasional, juara 1 lomba karya ilmiah internasional, kemudian lomba accounting South Asia,
Kemudian juara 1 lomba Science International. Nah, selanjutnya kita akan tambahin sentuhan terakhir, styling dengan key button. Size-nya itu SM. Terus kita outline. Dan terakhir kita kasih labelnya adalah lihat dan no caps. Maka akan ini cicaknya itu kalau klik ya ke artikelnya gitu ya. Nah, oke. Untuk prestasi siswa udah selesai. Nah, kita akan masuk ke yang selanjutnya, yaitu adalah konten donatur. Oke, langsung aja. Oke, konten donatur. Kalian udah tau lah ya dari judulnya donatur, ya isinya adalah donatur dari sekolah tersebut. Di sini gue akan ambil donaturnya apa ya? Ya perusahaan-perusahaan terkenal aja deh ya, yang ada di dunia maupun yang ada di Indonesia. Oke, di sini kita copy dulu variabel penampungnya. Ini kita close donatur, terus kita ke bawah, koma, paste, save, tutup. Nah, jadi donatur ini isinya cuma kumpulan image doang. Nah, jadi kalian udah tau lah ya, kalian buat lagi folder sini donatur, kemudian kalian cari foto-foto dari perusahaan-perusahaan terkenal, pastiin ke dalam folder ini. Terus gue juga butuh dari logo ini buat judulnya, pastiin ke logo ya. Yang ini pastiin ke logo. Oke, kita udah punya variabelnya, kita set, tinggal ke template-nya aja. Di donatur kita buat sebuah div dengan kelas padding all medium, backgroundnya gray 10, hampir mendekati black, kemudian teksnya white. Kita kasih div sama kayak gini ya, jadi kita tinggal copy aja. Ini judulnya yang tadi ya, judul. Nah, kita lihat, kalau ini kan prestasi siswa. Nah, di sini gua akan tambahin sedikit, yaitu teksnya akan gua set ke tengah, text center, kemudian ininya ganti namanya jadi donatur. Kemudian untuk iconnya tadi ya, kita udah copy yang pick 3, kita ganti jadi pick 3, save. Nah, maka akan bentuknya seperti ini, donatur. Oke, nah tinggal kita buat di bawahnya lagi. Nah, di bawahnya itu isinya adalah Swiper.js lagi, kita copy jadi Swiper.js yang udah kita pakai tadi, biar nggak capek-capek lagi ya nulisnya. Nah, kayak gini, tinggal kita edit. Nah, untuk slide preview-nya sama 1 kalau mobile, kalau itunya 5. Oke, space between-nya itu 1, kemudian free mode-nya true, modulus. Oke, nah ini kita ganti jadi donatur data. Nah, jadi bentuknya kayak gini nanti. Oke, nah isinya itu apa? Kita hapus, kita buat baru. Jadi isinya adalah sebuah div dengan paddingnya large. Di dalam ini adalah sebuah key button dengan round, kemudian colornya itu adalah gray 4. Kita kasih padding SM. Kemudian di dalam key button ini kita akan tambahin sebuah key avatar dengan size-nya 135px. Terus kita kasih sebuah image dengan source-nya dinamis, itu adalah item.image. Dari sini ya, donatur data. Oke, simple aja kayak gini, kita lihat. Nah, gini, jadi cantik kan? Nah, gini, jadi ini ada Google, Gojek, Alibaba, Grab.
Tesla, Apple, Samsung, Pertamina. Donatur, kalau ada sekolah donaturnya kayak gini, kira-kira ini sekolahnya berapa ini ya biaya per bulan? Bisa beli mobil Lamborghini apa? Yang pasti ini sudah high class banget ya kalau donaturnya kayak gini. Oke, jadi ini nah kalau kita bentuk mobile, nah, jadi tampilannya satu gitu ya. Atau bisa kalian set dua, boleh dua gitu kalau bentuk mobile. Nah jadi kayak gini ya, tuh dua. Kalau misalnya dalam bentuk ini 5. Oke, udah cakep banget ya. Diubah ke mobile juga nggak ada masalah. Tuh, nggak ada masalah. Working. Nah, jadi untuk donatur kayak gini aja, simple. Nah ini kalau diklik kan karena kita pakai button, jadi kita bisa tambahin sebuah ref, sebuah link. Jadi kalau kita klik alibaba.com, dia akan new tab ke Alibaba misalnya gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke konten yang berikutnya, yaitu adalah galeri sekolah. Oke, galeri sekolah, kita close, set galeri. Nah, kita juga perlu image banyak di sini, jadi galeri, buat folder. Nah, ada di sini ya. Recent. Nah ini galeri, pastein ke sini. Kemudian jangan lupa ini juga ada variabelnya, kasih koma, paste. Nah bentuknya kayak gini ya. Ada galeri slide karena kita akan pakai carousel. Kemudian ada galeri data. Nah ini isinya juga sama aja, image doang. Nah jadi galeri ini ya, folder galeri / pick nama image-nya. Oke, galeri isinya apa aja, kita tambahin div, class, padding topnya large, kemudian padding bottomnya juga large, row, justify, center. Oke, nah isinya yang pertama itu adalah sama judul juga, jadi kita buat div dengan class ya, call md6. Kalau untuk mobile 12 full grid. Nah, isinya adalah ini judul, kalian copy aja yang dari yang di donatur, paste, save, dia akan tampil ya. Nah jadi bentuknya kayak gini, cuman kata-katanya ganti jadi galeri sekolah. Kemudian kalian copy juga logo yang pick 4 ini ya, pick 4 kalian masukin ke folder logo ini yang ada di Visual Studio Code. Oke, udah masuk, ini ya ganti jadi pick 4. Nah jadi ini ya gambarnya. Oke, selanjutnya itu adalah sebuah carousel. Jadi kita copy dari sini aja. Nah, kita paste di sini. Close tag-nya belum, itu adalah carousel. Oke. Nah, kayak gini ya. Cuman untuk ininya kita ganti gambarnya. Jadi kita nggak pakai caption. Ini berarti kita hapus, langsung close tag di sini. Kemudian ininya kita ganti jadi galeri data. Kita akan pivot di dalam galeri data ini. Kemudian ini kita akan ganti jadi galeri slide. Nah jadi muncul seperti ini. Ini adalah galeri sekolah.
Untuk height-nya kita akan sedikit kecilin jadi 400 kalau dalam bentuk desktop. Nah, jadi biar kelihatan seperti gambarnya itu apa ya, landscape gitu ya. Nah, terus kita tambahin kelas di dalam carousel slide-nya. Jadi kelas rounded borders. Jadi kalau yang tadinya ini adalah square ya, kita save, maka ini agak melengkung sedikit gitu. Oke, nah terus kita akan tambahin sebuah apa namanya, thumbnail di sini ya untuk pindahnya. Jadi kita tambahin thumbnail. Nah, jadi ada thumbnail kayak gini di bawahnya. Oke, ini keren banget. Dan untuk konten galeri sekolah beres, selesai. Ya, jadi ini adalah galeri sekolah, isinya mungkin kegiatan-kegiatan sekolah gitu, acara-acara sekolah. Jadi ada galeri, kemudian ya ada foto-foto, ada thumbnailnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang terakhir, itu adalah footer. Tentu aja dari bagian terakhir dari sebuah website itu biasanya ya footer. Lanjut ke konten yang terakhir. Oke, untuk footer kita nggak akan pakai image lagi, jadi ini ditutup aja. Terus kasih footer di sini, tapi kita akan masih pakai kedinamisan variable ya. Copy, taruh di bawah sini. Nah, gunanya untuk apa? Ini footer first list, footer second list. Jadi di bawahnya nanti ini kita tutup, udah nggak pakai, nggak usah di save. Nah, jadi di bawah, di footernya nanti ya, di bawah sini itu ada list-list, isinya kayak menu-menu tambahan gitu. Oke, langsung aja ya. Kayak footer first list ini ada sejarah, visi misi, SDM ya, tenaga kerja, guru, kemudian ada dan lain-lain, staff dan sebagainya macamnya. Ada struktur organisasi, kemudian footer second listnya ada e-learning, TOEFL, e-point, alumni. Oke, kita buat footer. Kita buat div dengan kelas, itu adalah row justify. Evenly. Isinya itu adalah sebuah div dengan kelas call medium 3. Jadi di sini ada 4 div nanti ya. Ya, masing-masing divnya itu terdiri dari 3 grid. Jadi 3 kali 4 12. Ya. 12. Nah, untuk di mobile kita akan setnya ya full ya. Mau nggak mau, kalau kita set 3 juga ya dempet-dempet nanti nggak kelihatan. Nah, isi div yang pertama itu adalah sebuah key list. Ya, dengan key item. Nah, di sini kita akan mulai perulangan di dalam item, index, kemudian in footer first list. Yang ini ya, footer first list. Kita kasih key yaitu index, kemudian kita kasih clickable variable. Oke. Nah, di sini. Nah, ini ya. Nah, isinya itu apa? Isinya adalah key item section. Kemudian key item label dengan kelas text caption. Nah, kita akan buat key badge dengan color black, kemudian rounded dan kelas margin SM, margin rate-nya SM, close. Nah, kayak gini ada dotnya. Nah, selanjutnya kita akan buat item, panggil item.name. Ini ya, item namanya nama atributnya name di objeknya. Save, nah maka akan muncul kayak gini. Nah, ini untuk div yang pertama. Untuk div yang kedua sama aja, paste. Nah, cuman kita ganti footernya adalah second list gitu. Oke, gini. Nah, selanjutnya kita akan buat div yang ketiga. Cuman isinya bukan key list. Ya, isinya adalah
tambahin kipa sm. Isinya adalah div, kumpulan dari div. Yang pertama kita set text subtitle 1 dengan style. Font family ya, Arial, rounded, MT, bold. Kemudian ini adalah lokasi. Nah, kayak gini ya, lokasi. Terus kita buat div yang kedua dengan kelas text subtitle 2 seman new signer, nama sekolah. Oke. Nah, selanjutnya div yang ketiga kelas text caption. Text caption, terus ini isinya adalah alamat Jalan Perum Raya. Perum Raya. Perum Raya itu jalan mana? Jalan raya. Perum Kota, ini gua ngasal-ngasal ya. Jakarta, misalnya pusat nomor 1 misalnya 1. Nah, ada alamatnya. Kemudian yang terakhir itu kita akan kasih key button dan kelas key margin top sm, size nya sm, terus stylenya outline, kita kasih icon, location, on, dan label adalah maps, no caps, close tag, save. Nah, maka ada tombol maps di sini. Ini kalau kita kalau dipencet bisa ke new tab ke map sekolahnya misalnya gitu ya. Oke, selanjut ke div yang terakhir. Kita kasih kelas call-nya sama medium 3. Kemudian kalau mobile-nya itu 12, kita kasih padding sm. Oke. Nah, div class ya, text subtitle 1 dengan style, font family, Arial, rounded, MT, bold. Sama kayak yang ini ya. Yang atas ini cuman beda lah teks aja. Ini adalah temukan kami. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah key button group. Spread. Kita set flat juga. Kemudian kita kasih kelas ya. Margin topnya MD, margin bottomnya MD. Oke, udah. Nah, kita tambahin key button dengan kita kasih dance color. Ini pink 9. Ikonnya adalah kita ambil dari Font Awesome ya. Jadi button group tadi itu isinya adalah apa namanya? Tombol-tombol sosial media. Jadi kalau kalian ke Font Awesome, dia udah nyediain icon-icon untuk sosial media di dalam brand ya. Klik aja brand. Nah, ini ada Facebook, ada lengkap lah pokoknya ya. Ada Facebook tuh, ada Instagram, ada dan lain-lain, ada Twitter. Nah, ini ya temukan kami. Terus manggilnya jangan lupa kalian kuasar config aktifin Font Awesome-nya ya. Nah, ini uncomment FA brands, FA Instagram.
Nah, oke, ada nih. Nah, copy sampai 36 tuh agak. Nah, dia jadinya kayak gini. Oke, yang pertama Instagram, yang kedua adalah Blue Seven, FA Brands, FA LinkedIn. Nah, LinkedIn udah. Kayaknya ini kegelapan ya, 5 kali. Ah iya ya, ini warna Instagram ya. Selanjutnya yang ketiga, brand ketiga itu Blue 9, Facebook. Oke. Selanjutnya itu Twitter, warnanya Blue 5. Nah, kemudian FA YouTube, warnanya red 7. Nah, yang terakhir adalah TikTok dengan colornya adalah black. Oke, bagus banget ya. Perpaduan warnanya juga keren. Inspect kita sekarang. Oke, rapi, keren. Kan keren ya. Tuh. Oke, di bawahnya kita akan tambahin lagi 2 buah div. Div yang pertama kita kasih kelasnya text subtitle 2. Ininya telepon. Kemudian kita kasih lagi di bawahnya 021 999 888. Untuk kelasnya nggak usah ini text bold, cuman stylenya kita ganti font family Arial rounded bold. Oke, nah ada teleponnya juga. Inspect lagi. Oke, rapi ya, keren. Nah, selanjutnya ini adalah yang terakhir, kita akan tambahin sedikit copyright di bawah. Oke. Jadi ini udah beres. Kita tambahin di sini div. Kita akan buat sebuah copyright ya. Backgroundnya gray 10. Kemudian teksnya white. Margin topnya LG, margin kita tambahin paddingnya MD, padding all. Kemudian row justify center, items center, style min height ya itu adalah 12 VH, close tag, save. Nah, maka di bawahnya ada tampilan kayak gini. Nah, isinya adalah ya copyright, kemudian ada 2 buah tombol hubungi kami dan privasi and policy, div class, kemudian call MD7, call XS12, key icon, class key MRSM. Nah, namanya adalah copyright. Jadi ini icon copyright ya. Kemudian di bawahnya kasih aja span 2022 copyright Seman New Signer, terus web development by New Signer. Terus kita kasih lagi di sini div template by nama gue lah ya. Oke, udah ada di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan tambahin lagi div dengan kelas call MD3, call MD3 ya, betul, call XS12. Terus kita akan buat sebuah key button group dengan ininya rounded, spread, kemudian key button, outline, label,
hubungi kami, caps, kemudian bawahnya adalah copy, labelnya adalah bawah privacy and policy. Save, lihat, oke. Kita inspect ke menu mobile, oke, nggak ada masalah ya, rapi. Nah, oke, jadi inilah template yang keren banget untuk website sekolah yang simple. Untuk homepage-nya, sorry ya, kalau kalian mau lanjutin, bisa kalian nanti buat page-page. Kalau kita klik profil, e-learning, e-books, dan lain-lain. Kalian deploy, terserah kalian mau pakai kode gua nggak ada copyright sama sekali. Kalau mau pakai silakan ya, buat website kalian sendiri pakai kode gua sebagai dasarnya, nggak apa-apa, terserah, gua approve. Nah, jadi inilah salah satu contoh template untuk website universitas atau sekolah ya. Nah, jadi kita seperti biasa, kita full screen. Nah, jadi inilah websitenya, header, kemudian ada slideshow ya, refresh dulu. Nah, kemudian ini ada menunya, prestasi siswa ya, ada donatur, galeri sekolah, kemudian ada footer. Oke, kita inspect ke menu mobile, nggak ada masalah ya, rapi. Ini rapi, ininya masih work. Oke, ininya work semua ya. Oke, jadi inilah website template untuk website universitas atau sekolah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gue harap dapat membantu kalian untuk video kali ini. Semangat ngoding dan sampai jumpa.